Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor komoditas, saham-saham emas, beberapa aja ya. Terus ada yang di request grup WiFi, data inet, juga yang lainnya. Langsung saja ke saham pertama, PSAB yang ditutup dengan 410 terkoreksi 5,52%. Asing net sell. Kalau dibuka resmi PSAB di distribusi, PSAB sepertinya turun ya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, melihat harga SAU mengarah ke bawah, mungkin ke supportnya lagi ke sekitaran 3.200. Nih, kita tutup aja nih ya, karena ini gambaran yang terbarunya seperti ini untuk SAU ya. Nah, kemungkinan besar ini dinaikin, jangan di situ lagi, tapi di sekitaran 3.260. Nah, ini kemungkinan besar sideways atau double top ya. Kalau view-nya ya masih uptrend. Apakah dia bisa all time high? Kita lihat aja ya. Harga XAU. Gimana dengan PSAB-nya? Kalau PSAB, kalau pandangan saya ini potensi besar lanjut turun. Jadi gagal. Kalau menurut saya gagal naik dia. Ya. Walaupun 400 tuh support. Apakah tutup gap ini langsung rebound lagi? Kita lihat aja ke depannya. Tapi indikasinya udah lemah. Ya. Kalau melihat kondisi seperti ini menarik sih. Kalau di 400 ini dia bisa mantul. Atau sekalian nawar di 320. Nih pas kebetulan ada EMA 200. Belum ya kalau PSAB. Nah ini kelihatan. Kalau saham-saham emas mulai turun. Tunggu aja. Kemungkinan besar sektor finance yang rebound. Biasanya ya. Tapi disclaimer. Jadi itu aja dulu. Untuk PSAB saat ini belum menarik. Sudah arah bawah. Kecuali tiba-tiba dia membentuk candle bullish solid. Nah kembali ke atas 440 aman. Kalau ke bawah ya mungkin sideways di bawah. Cuman banyak saham yang lain lebih menarik. Jangan Bapak Ibu dendam. Ya kan biasanya seperti itu. Dendam pengen membalas loss yang sebelumnya. Dendam sama saham. Banyak nggak yang seperti itu? Ada peluang orang. Banyak nggak yang dendam sama saham? Pasti ada ya. Kenapa ya? Biasanya beli di 440 pas dia cut loss. Lalu pengen membalas kerugiannya, beli lagi di bawah, jebol lagi, cut loss lagi, dendam lagi, makin dendam. Pokoknya beli sudah mulai kacau pikirannya. Pokoknya mau membalas di saham itu aja lagi. Dia lupa saham-saham yang lain ada yang berpotensi. Ya kalau sudah ya seperti yang seperti saya lakuin. Kalau saya sudah 2 kali cut loss di saham yang sama, saya skip, gak mau lagi lihat dulu sementara waktu. Saya cari saham lain. Biar apa? Biar psikologis saya lebih tenang. Hilang rasa dendam. Pengen membalas kerugian. Itu saya hilangin dulu. Ya membalas kerugian itu bisa di saham yang lain. Jangan di saham yang sama. Karena pasti kacau pikirannya udah. Ya kalau udah 2 kali 3 kali cut loss tuh udah pasti kacau. Di saham yang sama. Itu aja. Untuk PSAB saat ini belum menarik. Ya. Turun cukup dalam. Bisa uji 390-400. Kita lihat aja nanti ke depannya. Lanjut. Harta yang ditutup dengan 610 terkoreksi 2,4%. Asing net sell. Harta akumulasi tipis. Harta. Nah kita lihat aja di 600 bertahan nggak? Kalau nggak bertahan, supportnya Bapak Ibu pakai 580 aja. Jangan pakai 600. Nanggung. Biarpun di bawah EMA 20, tapi lebih baik pakai 580. Itu konfirmasinya. Kalau seminggu ke depan jebol, sama tuh kayak PSAB. Menurun. Bahkan dia bisa di bawah 500 nih. Penurunan harta. Nutup gapnya nih. Di berapa tuh? Di gapnya ini berapa nih? Di 484. Nah itu kemungkinan besar arah ya. Pokoknya hati-hati kalau dia di bawah 580 harta seminggu ke depan. Downtrend ke bawah. Ini kan dia sudah membentuk lower high. Jebol ya pola descending triangle. Target turunannya nih jauh. Bahkan bisa di 400-an. Tapi kalau pandangan saya tetap akan mantul. Kalau dia menyentuh area EMA 200-nya ini mantul. Kalau dikasih 5% harusnya bisa. Ya maksudnya gimana tuh dikasih 5% pasti ada potensi bisa. Ya kalau misalnya dia berturut-turut turun dan mengarah ke EMA 200-nya itu potensi mantul. Tapi sesaat mungkin akan dead cat bond. Nah itulah dimanfaatin cuan bungkus harta. Lanjut. Archie yang ditutup dengan 765. Oh Archie suspend. Ya habis ini dia FCA. Coba lihat teknikalnya dulu. Oh ini sih ARB berhari-hari. Kemungkinan loh ya. Mungkin gak kayak Cedia habis suspend 2 kali arah lagi. Kayaknya berat kalau Archie. Lagi dia saham emas kan. Nah saham emas lagi potensi menurun nih. Pandangan saya perlu hati-hati nih. Archie mungkin 2-3 kali ARB lepas suspend nih bisa di dalam FCA-nya. Jadi wait and see lah. Ya kalau di arah ya itu bonus.
Lebih peluang mana? ARB-nya. Lebih peluang ya, bukan pasti. Lebih peluang ARB-nya. Bisa berapa? Mungkin 2 minimal ya, 2 kali sampai 3 kali. Archie. Disclaimer Bapak Ibu, ini bukan nakutin ya. Kita lihat aja responnya. Kalau Bapak Ibu yakin naik sepertinya dia, silakan. Nggak masalah juga. Tinggal kita lihat bagaimana respon marketnya. Itu. Lanjut DKFT yang ditutup dengan 600 terkoreksi 1,63%. Asing net sell. Kalau di broker resminya DKFT di distribusi. DKFT saham apa nih ya? Emas kayaknya. Apa nikel ya DKFT? Nikel DKFT itu. Ya yang penting jangan jebol 580 aja. Kalau jebol dalam juga nih turunannya. Bisa 530. Bisa turun 10% ya. Mudah-mudahan sideways. Hati-hati kalau di bawah 580. Kalau saya berani nggak beli DKFT nih? Nggak berani. Lebih wait and see. Saya mungkin seminggu ke depan melihat sektor finance ya. Kalau melihat end of day, analisa saya beberapa minggu kemarin mungkin consumer good, terus saham finance. Kemungkinan besar itu yang jadi pilihan saya seminggu ke depan ya. Kita lihat aja nanti. Untuk DKFT saat ini ya mudah-mudahan sideways ya. Mudah-mudahan sideways nggak jebol 580. Lanjut. NICL yang ditutup dengan 1255 menguat 0,4%. Asing net sell. Kalau di broker resminya NICL di distribusi. NICL bagus breakout ya. Cuma bertahan gaknya kita lihat aja minggu depan. Support yang dipakai 1190 jangan jebol. Ini harusnya valid gak? Harusnya valid. Broker semarinya distribusi tapi nggak masalah lah ya. Ini retail nih yang jualan nih. PD, YP, Ajet. Cuman nggak tahu apakah ini retail atau bandar. Kan bisa aja bandar pakai broker retail. PD Indo Premier, YP Mirae, Ajet Sekuritas, Sukor. Yang belinya CP, SH, FJ, CC, EF, PF. Ini kan kebanyakan bukan retail nih. Tapi kita lihat aja. Yang penting jangan jebol berapa? 11 tadi berapa? 1180 ya. Target selanjutnya kalau jalan ini all time high-nya 1500. Bisa naik berapa? 20%. Mudah-mudahan jalan seminggu ke depan. Lanjut. Wins yang ditutup 374 terkoreksi 1,57%. Asing net sell. Kalau broker main Wins di distribusi. Wins belum menarik ya, kecuali dia tembus 380-nya dulu. Nah, kalau dia tembus 380 minggu depan bagus. Ingat aja itu. Tembus 380 minggu depan bagus. Buy on breakout lebih menarik. Gagal bertahan di atas 380, cut loss di bawah 370. 366. Udah 4% aja cut loss-nya. Udah gitu. Buy on breakout, cut loss 366. Kalau mau ya disclaimer, analisa kembali. Itu aja untuk Wins. Lanjut. Wifi yang ditutup dengan 2850 menguat 3,26%. Asing net buy. Luar biasa nih transaksi Wifi ya. Hampir setengah triliun. 489 miliar. Kalau di broker Wifi di distribusi. Ada MG di dalam. Apakah MG ngangkat nanti kita lihat aja ya Wifi. Wifi bagus ya. Pakai support berapa? 2750. Jebol gagal buang. Udah. Pokoknya minggu depan tuh harus ngangkat. Nggak ada cerita jebol 2750. Jebol 2750 ya kan 2500. Bisa 10% lagi turunannya kan. Cut loss-nya paling 5% lah kalau Bapak Ibu berminat. Target keberapa nih? 3000, 3100. Wifi. Seminggu ke depan ya. Mudah-mudahan jalan. Harusnya sih jalan. Baru awal nih. Kenapa dia habis sideways ya? Kalau memang ngangkat minggu depan harusnya sudah di atas 3000. Kita lihat. Wifi. Lanjut. Data yang ditutup dengan 1755 terkoreksi 1,95%. Asing net sell. Kalau di broker resminya data di distribusi. Data lagi berjuang nih. Ya mudah-mudahan bertahan 1750 1800. Kalau minggu depan tembus 1800. Kalau minggu depan tembus 1800 lagi bagus. 2200 arahnya. Kita lihat data ya. Kalau minggu depan koreksi, tangkap di 1500-an. Tinggal buy on breakout 1800 atau buy on support nangkap di 1500. Boleh nggak beli sekarang? Silahkan. Yang penting tahu strateginya. Bagaimana untuk data. Lanjut. Inet yang ditutup 300 terkoreksi 1,96%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya, Inet di distribusi. Inet, waduh, di pucuk-pucuk harum ya. Bisa naik nggak? Bisa aja. Cuman nih udah all time high. Dia minggu kemarin udah all time high. All time high-nya di 332. Jadi kalau saat ini saya lebih wait and see. Ya, resikonya lebih besar. Ya silahkan kalau Bapak Ibu berminat pakai support 290 juga bisa. Kalau gagal itu kan buang aja udah. Paling 4% cut loss kalau tertarik. Tapi daripada Inet mending tadi itu apa tuh? Data atau Wifi-nya. Tapi ya kembali ke masing-masing ya. Inet belum saatnya. Target selanjutnya ya akan menguji all time high-nya lagi kalau jalan ya. Kita lihat aja ke depannya. Inet yang terakhir. Mina yang ditutup dengan 126 menguat 3,27%. Asing net sell. Mina
didistribusi. Mina baru bangkit, sudah tembus 120. Mudah-mudahan aman ya. 115 lah kita pakai supportnya. Ini nggak tahu ada sentimen apa nih. Oh, habis re-issue, dia habis turun terus naik lagi. Ya mudah-mudahan ini valid ya. Valid breakout. Kalau valid breakout berarti tujuan selanjutnya tuh gap 150. Gap kapan ini nih gap? 150 153. Gap tanggal 13 Maret. Situ arahnya. Catatan jangan jebol berapa? 115. Jebol gagal naik. Jadi kalau ada koreksi ke dekat-dekat 120, 115 itu menarik buy on support ya. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bonnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.